Dulu penduduknya hampir 100% Islam. Kini Muslim jadi minoritas di negeri ini. Ya. Dalam berita ini dituliskan, dalam catatan sejarah ternyata ada beberapa negara di Asia yang dulunya sebagian besar penduduknya adalah Muslim. Namun yang terjadi saat ini justru sebaliknya, Islam menjadi ajaran minoritas dan tak berjaya seperti dulu. Tentang negara yang dulunya itu adalah mayoritas Islam hampir 100%, tetapi sekarang Islamnya telah menjadi minoritas karena rata-rata warga negaranya penduduknya telah murtad dari Islam dan menjadi Kristen. Dilansir dari malangimes.com menuliskan, teman-teman, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang negara yang dulunya itu adalah mayoritas Islam hampir 100%, tetapi sekarang Islamnya telah menjadi minoritas karena rata-rata warga negaranya penduduknya telah murtad dari Islam dan menjadi Kristen. Dilansir dari malangimes.com menuliskan, dulu penduduknya hampir 100% Islam. Kini Muslim jadi minoritas di negeri ini. Ya. Dalam berita ini dituliskan, dalam catatan sejarah ternyata ada beberapa negara di Asia yang dulunya sebagian besar penduduknya adalah Muslim. Namun yang terjadi saat ini justru sebaliknya, Islam menjadi ajaran minoritas dan tak berjaya seperti dulu. Dilansir dari channel YouTube Catatan Ringan, negeri yang dulunya hampir 100% penduduknya Muslim dan kemudian melakukan murtad massal adalah Filipina. Waduh, ini betul ya teman-teman ya. Filipina ini sekarang adalah rata-rata penduduknya adalah orang Kristen. Mereka kalau kita ketemu di media sosial rata-rata beragama Kristen teman-teman. Dituliskan, tercatat dulu Islam berkembang subur sejak abad ke-12 Masehi. Ya. Filipina saat itu belum menjadi sebuah negara melainkan kepulauan Melayu yang disinggahi pedagang Muslim dan ulama dari Gujarat, India dan Timur Tengah. Saat itu populasi Muslim di kepulauan tersebut mencapai 98%. Ini luar biasa teman-teman ya, sangat-sangat mayoritas lah ya. Sedangkan sisanya adalah Hindu, Buddha dan animisme. Sebelum jatuh ke tangan bangsa Eropa, Islam masuk ke Filipina melalui seorang ulama bernama Syekh Karim Al-Makdum. Selanjutnya di sana terbentuk beberapa kesultanan Muslim, yaitu Kesultanan Maynila, Kesultanan Tondo dan Kesultanan Maguindanao. Kesultanan tersebut tunduk kepada kesultanan yang lebih besar, yaitu Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu. Kesultanan Maynila sendiri merupakan cikal bakal ibu kota Filipina saat ini. Maynila sendiri diambil dari bahasa Arab fi amanillah yang berarti dalam lindungan Allah. Waduh, iya ya. Luar biasa ya. Pada 1520, penjajah Spanyol kelahiran Portugis Ferdinand Magellan mendarat di Pulau Samar dan Leyte serta mengklaim kedua pulau tersebut milik Spanyol. Namun hal itu ditendang oleh datu tentara dari Kesultanan Pulau Magnan yang dipimpin Datu Lapu-Lapu. Sebagian pasukan Magellan pun melarikan diri dan nantinya membawa pasukan lebih banyak untuk menjajah Filipina. Pada 1565, penjajah dari Spanyol de Legazpi datang dan membentuk sebuah pemukiman Eropa. 6 tahun kemudian mereka menyerang Kesultanan Maynila dan Kesultanan Tondo, lalu menjadikan Manila sebagai ibu kota Spanish East Indies. Raja Sulaiman yang memimpin Kesultanan Manila pun tetap mempertahankan daerah kekuasaannya tersebut bersama dengan 3.000 lebih tentara. Mereka berjuang hingga titik darah penghabisan. Saat itu masyarakat dihadapkan dengan penjajah Filipina dan diberi dua pilihan, menerima Katolik atau diusir dari kepulauan tersebut. Sehingga penduduk yang hampir 100% beragama Islam itu kemudian berbondong-bondong memeluk Katolik. Tak hanya itu, Spanyol juga memasukkan berbagai unsur Eropa mulai dari bahasa tulisan hingga sistem hukum. Sementara sebagian Muslim yang menolak masuk ajaran lain saat itu melarikan diri ke Mindanao. Daerah ini merupakan satu-satunya yang menentang Spanyol dan semua yang dibawa. Mereka melakukan perang gerilya sebagai perlawanan. Muslim yang ada di wilayah selatan Filipina itu
oleh Spanyol diberi julukan orang Moro yang merupakan padanan dari kata Mor. Mor sendiri adalah bangsa keturunan Arab Spanyol beragama Islam yang dulu menguasai Andalusia. Orang-orang Moro ini pun berusaha untuk memisahkan diri dari keluarganya yang tinggal di Filipina Utara dan menerima begitu saja ajaran Spanyol. Mereka menilai keluarganya tersebut telah menjual akidahnya, sementara penduduk Filipina lainnya menganggap bahwa orang-orang Moro adalah pengkhianat dan teroris bangsa. Sampai sekarang pun pejuang Moro dan tentara Filipina masih sering bertempur. Iya ya. Pada tahun 1898, proklamasi kemerdekaan Filipina dibacakan. Kemerdekaan itu didapat saat Filipina dijual oleh Spanyol ke Amerika Serikat dalam sebuah perjanjian. Saat itu, Filipina merupakan negara sekuler dengan gaya hidup seperti orang Amerika Serikat, namun masih ada beberapa jejak Islam di sana, antara lain Masjid Syekh Karim Al-Makdum yang masih berdiri kokoh. Ya, teman-teman sekalian, itulah negara Filipina ya teman-teman ya. Dulunya rata-rata mereka adalah Muslim ya 98% dan dibuktikan dengan masjid yang masih berdiri kokoh sampai sekarang ya teman-teman ya. Dan akhirnya mereka menjadi Kristen ya, percaya kepada Yesus. Memang perjalanan mereka untuk menjadi Kristen tidak terjadi dengan cara yang baik ya teman-teman ya. Harus diakui itu bahwa mereka dijajah oleh bangsa Spanyol lalu kemudian ya dipaksa untuk menjadi Kristen. Tetapi apapun itu, cara Tuhan kita tidak batasi dengan pikiran kita ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan itu bertindak ya sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu ya. Kita berpikir bahwa Tuhan itu bertindak dengan cara yang baik semua. Enggak juga teman-teman. Tuhan itu bisa bertindak dengan cara yang dalam pandangan manusia itu sangat jahat ya. Coba bayangkan bencana alam misalkan. Apakah Tuhan itu tidak sanggup menghentikan bencana alam? Ya sangguplah. Tetapi kenapa bencana alam harus tetap terjadi? Ya, kalau semua itu terjadi di bawah kedaulatan Tuhan, teman-teman. Tuhan berdaulat atas alam semesta ini, dan kalau apapun yang terjadi di bawah semesta ini, jika itu tidak diizinkan oleh Tuhan, maka tidak ada apapun yang terjadi. Maka apa yang terjadi oleh Filipina ini teman-teman ketika mereka akhirnya menjadi Kristen, itu berada di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan menghendaki mereka untuk percaya kepada Kristus. Mereka adalah orang-orang pilihan yang harus menjadi percaya kepada Kristus agar mendapatkan keselamatan. Keselamatan tidak ada di bawah kolong langit selain di dalam nama Yesus. Tidak ada teman-teman. Kalian mau cari keselamatan di mana? Tidak ada. Hanya di dalam Yesus Kristus keselamatan itu diperoleh. Jika kalian berani untuk tidak percaya kepada Kristus dan beralih kepada yang lain, maka konsekuensinya adalah keselamatan itu tidak ada pada kalian. Begitu teman-teman ya, pengampunan dosa hanya ada dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya teman-teman, itulah negara Filipina yang dulunya Muslim dan sekarang telah menjadi rata-rata penduduknya adalah Kristen. Ya. Nah, itulah dia teman-teman, baru saja kita saksikan beberapa negara ya dulunya itu adalah mayoritas Islam dan bagaimana pada akhirnya mereka diselamatkan oleh Tuhan, dan itu sangat menggembirakan dan sangat luar biasa. Kiranya Tuhan terus memberkati negara-negara lain dan menyelamatkan jiwa-jiwa di sana, dan itu yang merupakan doa kita, kerinduan kita di hadapan Tuhan. Dan kiranya juga video ini menjadi berkat bagi kita dan bermanfaat bagi rohani kita. Mari kita terus bersemangat dan terus bergairah mengikut Tuhan, dan kiranya juga Tuhan memberkati rohani kita dan juga persekutuan kita dengan Tuhan, dan kiranya Tuhan melindungi kita dan membentengi kita dengan kuasa darah-Nya. Dan sampai sini yang saya bisa bagikan teman-teman bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Shalom.